Nah, saudara-saudara, hari ini firman Tuhan di dalam bulan kelas meeting ini mengambil tema komunitas yang saling menjaga. Saudara-saudara, kita tahu bicara tentang komunitas, kita beberapa waktu yang lalu sudah kita bahas. Lalu peran atau fungsi salah satu komunitas itu adalah penjaga. Bukan hanya menjaga dirinya, tetapi juga menjaga yang lain. Saudara-saudara, ada satu cerita, saudara. Di Amerika itu paling sering terjadi badai tornado. Saudara kalau sering kan mendengar gitu ya, tornado, ya angin topan begitu ya, sering. Nah, negara-negara yang paling sering itu adalah Texas, Mississippi, negara-negara bagiannya. Nah, salah satu kota di daerah negara bagian Mississippi itu ada namanya Tupelo, saudara. Di sana sering kali memang terjadi tornado. Tetapi saudara, ada seorang ahli meteorologi yang hebat, saudara. Namanya di situ adalah Matt Lauban. Nah, saudara-saudara, satu kali Matt Lauban ini adalah seorang ahli meteorologi. Dia bisa memprediksi kapan terjadinya gitu. Dia bisa melihat kapan mendekati kapan, lalu dia perhatikan keadaan-keadaan siklus angin, siklus awan dan seterusnya, saudara. Nah, dia bisa tahu, dia bisa menebak kira-kira, menduga gitu ya. Nah, satu kali saudara-saudara, beberapa hari sebelum badai besar melanda wilayah kota Tupelo itu ya, agak susah bilang kotanya ya. Nah, dia sudah memperingatkan adanya potensi bahaya yang akan terjadi beberapa hari, dia bilang, tapi dia tidak tahu tepatnya kapan. Lalu saudara-saudara, warga masyarakat lalu cepat-cepat mempersiapkan diri mereka, mempersiapkan bunker mereka, perlindungan mereka dan seterusnya. Tidak melakukan perjalanan yang jauh, mereka sudah menjaga. Nah, saudara, lalu tepat ketika hari terjadinya badai, si Matt Lauban ini dan dengan sistem peringatan tornado yang demikian rupa di kota itu, langsung berbunyi alarm kota itu demikian rupa. Lalu kemudian warga masyarakat itu cepat-cepat berlindung, cepat-cepat mencari tempat perlindungan, dan akhirnya banyak nyawa diselamatkan, saudara. Nah, kemudian kota itu memberikan penghargaan kepada Matt Lauban ini sebagai penjaga kota dari ancaman tornado, saudara. Saudara-saudara, di balik cerita itu, Matt Lauban itu, saudara-saudara, dia bukan tidur-tiduran, dia bukan bersantai-santai, tapi ketika dia tahu kondisi ini akan ada ancaman bahaya, dia terus bahkan setiap waktu hidupnya, saudara, makan pagi, siang, malam, itu dia nggak lepas dari monitor bencana itu, saudara. Dia perhatikan terus, bahkan sampai tiba di titik terjadinya bencana itu, dia memperingatkan orang-orang di kota Tupelo. Saudara-saudara, dalam bacaan Alkitab hari ini, saudara, ada satu orang penjaga yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menjaga umat Israel, namanya Yeskiel. Maka kalau kita dengar nama Nabi Yeskiel, itu diidentikan dengan seorang nabi penjaga, saudara. Guardian, dia penjaga, saudara. Nah, saudara, dikatakan dalam ayat 7 di dalam pasal 3 ayat 17 tadi, di sana disebutkan, hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Itu ketetapan dari Allah, saudara. Itu pengutusan dari Allah, saudara. Itu bukan dari manusia, saudara. Itu bukan dari sanak familinya. Itu bukan dari ada koleganya, saudara. Tapi Tuhan menetapkan dia menjadi seorang penjaga bagi kaum Israel, saudara. Dan dikatakan, bila mana engkau mendengar firman dari mulutku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau kau dengar firman dari mulutku, jadi sebagai seorang nabi, dia dapat pesan dari Tuhan untuk menyampaikan kepada umat Israel, saudara, memperingatkan mereka. Saudara-saudara, sebagai penjaga umat Allah, dia punya konsekuensi, saudara. Sebagai penjaga umat Allah, dia punya beban tanggung jawab. Ya, kalau dia diam, kalau dia sudah dapat firman dan dia tidak memperingatkan umat Tuhan itu dari keberdosaan mereka, maka dikatakan Tuhan akan menuntut darah orang itu kalau mereka mati dalam kebinasaannya. Itulah konsekuensinya, saudara. Dia tidak bisa bilang begini, lah yang berdosakan dia, yang berdosakan mereka, kenapa aku dituntut? Saudara, tetapi dikatakan sebagai ketetapan dia, perannya sebagai seorang penjaga, dia punya konsekuensi, dia punya tanggung jawab, dia punya hal yang harus dikerjakannya yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk dia. Nah, saudara-saudara, itu dalam perjanjian lama.
Dalam perjanjian baru, kalau Bapak Ibu lihat banyak dalam teks-teks, salah satunya dalam 1 Korintus 12 juga disebutkan di sana. Ada, kalau satu orang menderita, maka semua ikut menderita. Kalau satu bersukacita, semua bersukacita. Saudara, ada aspek penjagaan. Kalau ada saudaramu berdosa, kata Yesus, maka tegurlah dia. Ada sistematikanya dalam menegur, saudara. Tegurlah dia 4 mata. Kalau dia nggak mau dengar, mulailah bawa lagi saksi 1. Kalau dia nggak mau dengar juga, bawalah kasusnya itu ke hadapan jemaat. Kalau dia nggak mau dengar juga, ya sudahlah. Tapi ada sistematika. Tapi Yesus katakan kita harus peduli, saudara-saudara. Saudara-saudara, tanggung jawab dalam perjanjian baru tidak hanya diberikan kepada para rasul, bukan hanya kepada para nabi atau pemimpin-pemimpin rohani saja, tetapi kepada seluruh jemaat disebutkan sana. Kita semua dipanggil untuk menjadi penjaga bagi sesama kita. Saudara-saudara, mari kita renungkan, saudara-saudara. Apa yang kita lakukan dengan pesan-pesan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, entah itu di hari Minggu dalam ibadah raya, entah itu dalam siaran YouTube yang saudara dengarkan, entah itu melalui renungan harian yang dibagikan kepada saudara setiap hari. Apa yang saudara lakukan dengan pesan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita? Apakah kita menyadari bahwa mungkin saja pesan firman Tuhan yang kita dengar hari ini harus kita sampaikan juga kepada dunia atau kepada orang-orang di sekitar kita melalui perantaraan kita? Apakah kita tidak tahu bahwa di luar Kristus, bahwa semua orang akan mengalami kebinasaan, saudara-saudara? Apakah kita sampaikan kepada orang lain? Lalu apakah kita masih memperingatkan mereka yang masih belum percaya dan mengenal Kristus, saudara-saudara? Berapa banyak orang-orang tua yang kemudian setiap hari, mungkin sebelum tidur atau ketika bangun pagi atau kapanpun waktunya dalam satu hari, mengingatkan anak-anak mereka tentang pentingnya mereka berjalan dan hidup di dalam Kristus. Berapa banyak orang-orang tua yang saat ini alfa untuk mengingatkan anak-anak mereka yang sedang berada di dalam ambang kebinasaan, di ambang kehancuran. Berapa banyak di antara anak-anak juga yang membiarkan orang tua mereka hidup dalam perpecahan, pertikaian tanpa menegur orang tua juga. Sudah berapa banyak kita yang tidak ambil peduli dengan keadaan yang terjadi di sekitar kita. Saudara-saudara, kita tidak diminta bertanggung jawab untuk orang-orang yang sudah mendengar Injil Kristus, lalu kemudian mereka menolak Injil itu. Kita diminta untuk bertanggung jawab menyampaikan Injil Kristus kepada mereka. Persoalan yang mereka tolak atau tidak, atau terima, itu urusan Roh Kudus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebagai saudara seiman, kita diminta bertanggung jawab mengingatkan saudara-saudara kita yang mungkin sedang lemah imannya, yang mungkin sedang berdiri di tepi kebimbangan, kegalauan, dan nyaris mungkin jatuh ke dalam jurang dosa. Kita diminta untuk menegur saudara seiman yang sedang berjalan menuju kehancuran oleh karena meninggalkan Kristus. Dalam ayat epistel tadi kita dengarkan, ya, janganlah seperti saudara-saudara kita yang sudah mulai meninggalkan ibadah. Kita perlu mengingatkan mereka yang mungkin sudah lama tidak beribadah, yang mungkin dengan berbagai alasan, saudara-saudara, bisa saja mungkin karena mereka malas, mungkin saja mereka karena sakit hati atau tersinggung, atau apapun alasannya. Kita tidak diminta untuk mempergunjingkannya, tetapi untuk membawanya kembali kepada persekutuan. Amin. Saudara-saudara, kita diminta untuk menegur saudara-saudara seiman kita yang sedang berjalan menuju kebinasaan. Kita diminta untuk mengingatkan mereka yang mungkin lalai untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara-saudara, kita semua diminta untuk hidup di dalam komunitas yang saling menjaga. Saudara-saudara, nah, dalam kehidupan komunitas umat Tuhan yang saling menjaga itu ada beberapa prinsip yang mungkin harus kita renungkan dan kita pedomani, saudara. Yang pertama-tama, Bapak Ibu, kita dipanggil, saudara-saudara, dalam komunitas yang saling menjaga itu adalah kita memperhatikan sesama kita. Saudara-saudara, dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 dikatakan bahwa marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ibrani 10 ayat 24, saudara. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Yeskiel diminta Tuhan bukan hanya menjaga dirinya sendiri, saudara, bukan hanya menjaga dirinya supaya jangan jatuh dalam dosa, tetapi dia diminta, ditetapkan untuk menjaga komunitas, menjaga umat Tuhan. Saudara, demikian pula dengan kita, saudara.
Kita diminta untuk juga memperhatikan saudara-saudara kita seiman. Kita diminta untuk memperhatikan kawan kita kiri dan kanan. Kita diminta untuk memperhatikan tetangga kita kiri dan kanan, teman-teman kita seiman, terlebih saudara-saudara dalam satu komunitas. Nah, pada ayat yang ke-17 dikatakan Allah meminta Yeskiel untuk memperingatkan umat Israel tentang dosa-dosa mereka. Ketika Tuhan berfirman kepada Yeskiel, Yeskiel diminta oleh Tuhan untuk meneruskan firman itu kepada umat Israel. Saudara-saudara, ini berarti Yeskiel diminta untuk memperhatikan dosa apa yang sedang dilakukan oleh umat Israel, saudara. Saudara-saudara, sebagai seorang penjaga, Bapak Ibu, dia ditugaskan memperhatikan adanya ancaman bahaya, memperingatkan umat Tuhan itu agar waspada. Saudara-saudara, jika sebagai seorang penjaga kita tahu ada bahaya yang sedang mengancam, lalu kita bersikap diam-diam saja, maka ketika bahaya itu datang, lalu kemudian orang yang harusnya kita jaga tadi binasa, maka kita dituntut pertanggungjawabannya. Saudara, katakanlah begini, kalau ada seorang satpam, ya, yang bertugas untuk menjaga sebuah rumah, saudara, sebuah komplek perumahan, lalu tiba-tiba maling datang, dia tahu, saudara, tapi dia diam atau dia ngumpet, saudara, karena dia takut terhadap maling itu, saudara. Lalu rumah itu dirampok, saudara. Besoknya yang pertama-tama juga polisi cari, saudara, adalah siapa? Satpam yang bertugas malam itu, untuk ditanyai, kemana kamu kemarin? Wah, ini kalau dia tidur, kalau dia pergi, atau bahkan dia lalai, dia tahu, aku takut Pak, wah, hukumannya berat. Saudara-saudara, itu artinya, saudara, setiap orang yang dipanggil Tuhan sebagai orang percaya, ditetapkan sebagai penjaga, bertanggung jawab juga untuk memperhatikan keselamatan saudara-saudara seiman, bahkan juga orang-orang yang belum percaya dan mendengar Kristus. Kita bertanggung jawab untuk memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang yang belum percaya. Saudara-saudara, kekristenan itu bukanlah iman individualistis, saudara, tetapi iman yang hidup dalam komunitas. Yesus mengatakan bahwa hukum yang terutama adalah hukum kasih, saudara-saudara. Tetapi Yesus mengatakan bukan hukum mengasihi diri sendiri, tetapi pertama hukum mengasihi Allah, dan yang kedua mengasihi sesama. Saudara-saudara, di dalamnya ada kebersamaan, ada komunitas. Kalau ada jemaat yang mulai lemah, kita harus hadir menguatkan. Kalau ada jemaat yang mungkin terjatuh, kalau ada saudara-saudara kita yang terjatuh, kita harus mengangkat dia kembali. Kalau kita lihat ada orang yang sedang bersalah dan jatuh dalam dosa, kita diminta untuk mengingatkan mereka, bukan untuk mempergunjingkannya. Saudara-saudara, komunitas iman sejati adalah komunitas yang saling peduli, bukan komunitas yang acuh tak acuh. Bapak Ibu, dalam sepak bola, saudara-saudara, mungkin kita mungkin nggak semua ngerti bola, ya. Kadang-kadang kita melihat ada satu bola, lalu kemudian ada satu pemain yang begitu hebat, dia tidak diminta oleh pelatih untuk mengolah bola itu sendirian, saudara. Dia diingatkan oleh pelatih juga bahwa dia punya teman-teman yang lain. Nah, saudara-saudara, dalam sebuah permainan sepak bola itu, musuh atau lawan itu selalu berusaha mencari titik lemah dari pertahanan lawan. Saudara, kalau perhatikan, kalau serangan satu klub itu, dia selalu melewat dari sisi kanan terus. Kenapa? Karena lawan tahu bahwa sisi back sebelah kirinya itu lemah. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, teman-temannya yang lain itu akan berusaha menutupi pertahanan itu. Saudara, nggak ada itu namanya kesebelasan itu. Satu sisi sebelah kiri back itu lemah, lalu teman-teman itu bilang, woi, udah biarin aja dia lemah sendiri, biarin dia dimarahin sama pelatih, kita di sini aja. Gak ada itu, saudara-saudara. Tapi mereka terus berusaha, bagaimana kita tutupin teman kita yang lemah itu. Lapis dua, dijaga, di backup, saudara. Bagaimana kita bisa menutupi kelemahannya, bukan mempergunjingkannya atau bahkan meninggalkan dia sendirian, mati-matian mempertahankan gawang. Kenapa, saudara? Karena kalau dia lemah, bola bisa lewat dan bobollah gawang. Yang kalah siapa? Dia sendiri? Bukan. Yang kalah adalah satu klub. Semua kalah. Saudara-saudara, kita harus mengingat
Demikian pula kita dalam Kristus. Kita ini bagian dari satu tubuh. Kita harus saling memperhatikan satu sama lain. Dalam menerapkan hukum kasih, dia katakan gini, hendaklah kamu menganggap bahwa orang lain lebih utama dari dirimu sendiri, saudara. Ketika kita meletakkan keutamaan itu kepada orang lain, maka kita berkorban untuk dia. Kita perhatikan dia. Tapi jangan pula ada setiap orang menganggap dirinya yang paling utama. Maka saya katakan tadi, kalau tangan menganggap dirinya lebih utama, maka dia akan sembunyikan dirinya sendiri. Kalau kaki menganggap dirinya lebih utama, maka semua kaki akan menyembunyikan dirinya sendiri, saudara. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita diminta supaya kita memperhatikan bagian dari tubuh kita yang terutama, yang menurut kehendak Kristus, yaitu adalah kemuliaan Tuhan. Saudara, makanya dalam pelayanan juga begitu. Kita memperhatikan sesama lain. Ya, yang paling utama apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oleh karena itu kita fokus di situ. Bagaimana kita bisa kemuliaan Tuhan tetap kita jaga. Hati kita tetap terpelihara untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, kita diminta juga untuk saling menasihati dan saling menegur dalam kasih. Galatia 6 ayat 1-2 mengatakan begini, kalau seorang kedapatan melakukan pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Saudara, Ibrani 3 ayat 13 juga mengatakan begini, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Lalu dilanjutkan dengan, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saudara-saudara, dikatakan Ibrani yang ayat pertama, Galatia 6 tadi mengatakan, kalau ada orang yang kedapatan pelanggaran, melakukan pelanggaran, maka yang rohani, mereka harus memimpin orang itu ke dalam jalan kebenaran, dalam roh lemah lembut. Artinya diingatkan bahwa itu salah, jangan begitu, dipimpin dengan roh lemah lembut. Saudara-saudara, lalu dikatakan kenapa? Nasihati tiap hari dalam Ibrani 3:13. Kenapa tiap hari? Supaya jangan ada di antara kamu yang jadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saudara, dosa itu seringkali menipu kita dengan berbagai cara. Dosa itu seringkali meracuni hati dan pikiran kita, saudara-saudara, sehingga kita lalai, kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu sebagai sebuah kebenaran, padahal itulah sebuah pembenaran. Saudara-saudara, Yehezkiel diminta untuk memperingatkan orang fasik. Saudara-saudara, latar belakangnya Yehezkiel ini, dia menyampaikan pesan Tuhan itu di pembuangan loh, bukan di Yerusalem. Di pembuangan, bukan dalam keadaan orang umat baik-baik saja. Umat sedang menderita, sedang dalam tekanan. Mereka hidup dalam keberdosaan. Mereka melupakan firman Tuhan. Orang yang dalam tekanan, orang yang dalam keadaan tidak baik-baik saja, lalu ditegur, gampang tersinggung nggak? Gampang tersinggung. Yehezkiel sebenarnya beresiko sekali menegur umat Israel di pembuangan ini, saudara. Tapi Tuhan meminta dia, menetapkan dia, kamu harus tegur mereka. Saudara-saudara, ada konsekuensi sekali lagi. Kalau dia diam, ketika umat itu nanti mati dalam kebinasaannya, maka dosa mereka atau darah mereka akan ditanggungkan kepada dia. Saudara-saudara, peringatan, teguran itu biasanya memang tidak selalu menyenangkan, saudara. Kadang memang terdengar keras, menyakitkan telinga, tapi justru teguran dan peringatan itu adalah tanda kasih, saudara. Dengar baik-baik, Bapak Ibu. Menegur itu bukan berarti menghakimi. Menegur bukan berarti menghakimi. Kemudian kalau kita lihat, menegur merupakan wujud kasih dan kepedulian kita terhadap sesama. Kita tidak boleh membiarkan saudara kita tetap berjalan pada kehancuran tanpa peringatan. Apalagi kalau sampai dia sedang dalam kebinasaan, lalu kita pergunjingkan, kita cerita-ceritakan, kita omong-omongkan. Teguran dalam kasih itulah merupakan wujud nyata kita menjaga sesama kita. Saudara-saudara, ada satu cerita, saudara. Ada satu kelompok tim ahli mengukir di dinding-dinding apa. Jadi sebuah
karya besar sedang dibuat, diukir. Kalau gereja-gereja atau bangunan-bangunan yang tua dulu, saudara seringkali ukiran-ukirannya itu kan di dinding-dinding, saudara. Lalu satu ketika satu kelompok seniman itu yang mahat itu, mereka membuat ukiran di dinding tinggi begitu ya, di langit-langit sebuah bangunan besar. Mereka naik di ketinggian, lalu mereka pasang seperti staggernya begitu ya. Lalu kemudian mereka mengerjakan itu. Berhari-hari mereka mengerjakan itu. Nah, sampai di titik di mana itu sudah mulai sudah kelihatan dan mulai baik, begitu bagus. Nah, seorang pemahat itu kemudian dia melihat kembali bagian-bagian yang rasanya mungkin masih kurang. Ketika dia mau melihat itu, saudara, wah, dia lihat, wah, bagus juga. Dia dari kejauhan, saudara, di stagger itu, dia lihat, dia perhatikan, wah, bagus sekali nih hasil karyaku nih. Kok bisa jadi seperti ini ya? Gak saya bayangkan begini indahnya. Ketika dia mengagumi apa yang dikerjakannya itu, Bapak Ibu, tanpa sadar, saudara-saudara, dia berjalan mundur, mundur dan mundur, hampir saja dia terjatuh, saudara. Lalu Bapak Ibu, seorang temannya yang mau lihat bahwa dia sudah nyaris jatuh, temannya itu teriak, "Oi!" Dia gak dengar, saudara. "Oi!" Dia gak dengar. Saking asiknya dia mengagumi pekerjaannya itu, saudara. Dilempar, dia gak kena, saudara. Tak kena. Lalu orang ini bingung, apa yang lakukannya? Lalu dia ambil, saudara, sebuah batu besar, lalu dia lempar ke dinding tempat pemahat itu sedang melihat. Dia lempar, rusaklah sedikit hasil karyanya itu, saudara. Begitu dia lihat, wih, rusak. Siapa yang melempar ini? Dia lihat, saudara. Wah, temannya rupanya. Dia marah sama temannya. Woi, kenapa kau orang rusak nih? Wah, dia marah-marah. Temannya baru bilang, lihat di bawahmu, lihat di belakangmu. Dia lihat begini. Wah, saudara, dia sudah hampir jatuh dan hampir binasa. Tadinya dia sempat marah sekali sama teman yang dianggap merusak hasil kerjanya ini, tapi kemudian dia bersyukur. Terima kasih, teman. Kalau karena bukan teguranmu, aku jatuh dan aku akan binasa. Saudara-saudara, seringkali mungkin di antara kita, ketika kita mengagumi pelayanan kita, ketika kita mengagumi hasil kerja kita, kita mengagumi diri kita, kita sedang asik mengagumi siapa kita, saudara. Lalu ada orang yang kita anggap merusak hasil kerja kita. Tiba-tiba kita lihat ada orang yang sedang merusak hasil karya kita. Saudara, justru Tuhan mengizinkan orang itu ada dalam hidupmu untuk memperingatkanmu bahwa engkau hampir jatuh dalam kebinasaan. Saudara, bersyukurlah kalau ada orang-orang yang masih menegurmu. Jangan tersinggung atau sakit hati atau malah membencinya. Jadikanlah orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang membuat engkau semakin berkualitas, semakin bertumbuh imanmu. Saudara-saudara, yang ketiga, saudara, dalam komunitas kita dipanggil juga untuk menyelamatkan jiwa dan menutupi banyak dosa. Saudara, dalam Yakobus pasal 5 ayat 19 sampai 20 dikatakan, barang siapa membuat orang berdosa itu berbalik dari jalan yang sesat, dia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut. Saudara, ketika kita menjaga sesama kita, kita sedang ikut ambil bagian dalam karya keselamatan. Yeskiel bebas dari tuntutan darah ketika dia sudah memperingatkan umat Israel. Demikian juga dengan kita. Saat kita menolong orang lain kembali kepada Tuhan, kita sedang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan jiwa. Sekali lagi saya katakan begini, kita tidak bertanggung jawab kepada orang-orang yang sudah mendengar Injil Kristus, yang sudah ditegur tapi menolak teguran. Kita diminta bertanggung jawab untuk Injil Kristus kepada mereka. Kita diminta untuk menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Sekali lagi saya katakan, urusan mereka terima atau tidak, itu bukan urusan kita lagi, saudara-saudara. Tapi kita menyampaikan kebenaran kepada mereka. Itulah yang diinginkan Tuhan. Saudara-saudara, respon orang untuk menerima atau tidak itu bagian dari orang lain untuk mau diselamatkan atau bukan. Saya sekali lagi katakan, dalam anugerah keselamatan ini disampaikan, John Wesley mengatakan begini, salvation is free for all, free in all. Keselamatan itu adalah untuk semua orang, gratis untuk semua orang, ada dalam diri semua orang. Tetapi tidak semua orang menerima keselamatan. Kenapa? Respon. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, itu berarti begini, ketika kita menolong orang lain kembali kepada Tuhan, kita dipakai Tuhan untuk menyelamatkan jiwa itu dengan memberitakan firman kepada mereka, menyampaikan firman Tuhan, yang kebenaran firman Tuhan kepada mereka, supaya mereka luput dari kebinasaan.
Saudara-saudara, itu adalah bagian dan tanggung jawab kita. Ya, oleh karena itu tugas kita adalah mengingatkan mereka. Persoalan mereka mau terima atau tidak itu urusan belakangan. Saudara-saudara, saling menjaga berarti kita serius terhadap sesama kita, serius untuk mengasihi sama kita, bukan hanya di mulut saja, saudara. Karena kerinduan kita supaya tidak ada yang binasa, supaya semua kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, komunitas yang saling menjaga itu adalah komunitas yang peduli, yang membawa damai, kasih dan keselamatan kepada setiap orang. Saudara-saudara, Bapak Ibu, suatu kali saya pernah ada dalam sebuah gedung waktu di Jakarta lu. Gedungnya tinggi besar. Lalu kemudian saudara-saudara, hari itu saudara-saudara, entah kenapa ada sebuah alarm kebakaran dibunyikan, saudara. Dan itu mengagetkan sekali. Alarm kebakaran itu begitu mengengkakkan telinga, dan semua orang yang sedang bekerja dan semua berkegiatan, semua terhenyak, terdiam, lalu mengambil sikap untuk menyelamatkan diri. Saudara-saudara, mau katakan begini, alarm kebakaran itu terdengar tidak enak, memekakkan telinga, membuat orang semua berhenti dari seluruh aktivitas mereka, mengingatkan mereka ada bahaya yang mengancam. Saudara-saudara, peringatan firman Tuhan itu pun seperti alarm kebakaran bagi kita, mengingatkan kita, saudara-saudara. Mungkin kita sedang berada di zona nyaman kita, gak enak dengarnya. Mungkin kita berada di titik-titik di mana kita sedang asik terhadap sesuatu, dan ketika alarm itu dibunyikan, gak enak dengarnya, gak enak banget dengarnya. Kok aku ditegur sih? Emang aku salah apa? Saudara-saudara, tetapi ingat saudara-saudara, bahwa memang firman Tuhan dipakai untuk menegur, mengingatkan kita, dan tegur juga dalam kasih. Nah saudara-saudara, Tuhan memanggil kita, saudara-saudara, untuk menjadi komunitas yang saling menjaga. Bukan komunitas yang acuh, cuek. Kita bukan hanya dipanggil untuk diselamatkan, tetapi kita dipanggil untuk membawa keselamatan kepada setiap orang. Yesus dalam Yohanes 10 mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu memberikan, mengorbankan nyawanya untuk domba-dombanya. Saudara-saudara, kita ini semua adalah gembala juga bagi sesama kita. Kita juga minta untuk mengawal. Engkau seorang pria atau orang tua, engkau bertanggung jawab untuk mengingatkan keluargamu, menegur mereka dalam keberdosaan mereka. Ketika engkau berada dalam komunitas, engkau lihat siapa saudara-saudaramu yang mungkin sedang jatuh dalam dosa, yang lemah, kuatkanlah dia. Kalau dia dalam keadaan lalai, ingatkan dia. Kalau dia dalam keadaan butuh pertolongan, tolonglah dia. Inilah bukti kita saling menjaga, saling menguatkan. Saudara-saudara, Yesus ketika dia sudah mengorbankan dirinya, Bapak Ibu perhatikan tadi, ketika ada orang yang tidak menegur orang lain dalam kebersalahannya, maka darah orang itu dituntut kepada dirinya. Saudara-saudara, Yesus melakukan suatu hal yang spektakuler. Dia bukan hanya mengingatkan, dia bukan hanya memberitakan Injil ke tengah-tengah dunia, tetapi sekalipun dia sudah mengingatkan orang berdosa, tapi dia memberikan nyawanya, dia memberikan darahnya, dikorbankan untuk kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu, oleh karena itu, dengan penuh kasih, mari kita melihat dan merefleksi kepada diri kita akan firman Tuhan ini. Periksa diri kita. Apakah kita sudah menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh peduli kepada sesama kita jemaat, atau kita hanya menjadi jemaat yang hanya sibuk dengan diri kita sendiri? Kedua, mulailah dari hal-hal sederhana, saudara. Doakanlah saudara-saudara kita yang lemah. Tegur dengan kasih jika ada yang mulai menyimpang. Beri semangat kepada mereka yang lesu atau yang mungkin dalam kegelisahan. Bangunlah budaya saling menjaga. Jangan hanya menuntut gembala atau majelis atau ketua kelas meeting, tapi semua anggota jemaat, anggota kelas meeting, kita semua bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab untuk menjaga kawanan domba Allah ini. Semua saling menjaga. Kiranya kita semua menjadi komunitas murid yang mencerminkan kasih Kristus, yang mau berkorban, yang menjaga satu sama lain. Tuhan Yesus memberkati kita.